Abang ade ini emang kompak banget di Cekiders. Saking kompaknya, mereka justru nekat melancarkan aksi malingnya. Rekaman CCTV milik swalayan di kawasan Koto Tangah, Kota Padang ini memperlihatkan aksi culasnya, yaitu nyolong. Mereka berpura-pura sebagai pembeli dengan memasukkan barang-barang ke dalam keranjang belanjaan. Namun kemudian mencari tempat sepi dan memasukkan sejumlah barang ke dalam celana dan kemudian kabur. Waduh, ini maling culas banget ya. Usut punya usut, aksi ini dilakukan secara rutin di sejumlah swalayan di Kota Padang loh Cikiders. Tapi kali ini aksi mereka ketahuan dan akhirnya kena tangkap polisi Cikiders. Bisa aja nih maling ponsel. Mentang-mentang korbannya lagi pulas tidur, tuh maling satui bener masuk ke tempat cuci steam di Jalan Letdan Nasir, Kabupaten Bogor. Dengan gaya inik-iniknya, si maling dengan mudah mengambil ponsel milik korban Cikiders. Karena sudah berhasil, maka si maling langsung ngacir meninggalkan lokasi. Si abang celingat-celingut mau ngapain tuh Cikiders? Sudah pastilah, si abang ini berniat nyolong Cikiders. Kondisi toko yang sepi membuat si maling dengan mudahnya membawa kabur satu dus bir. Dasar maling, bikin rugi aja ya kerjaannya. Aduh. Kobaran api ini terus membakar seluruh bagian pabrik mebel di Jalan Prepedan Dalam, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Besarnya kebakaran membuat api menjalar kedua pabrik lainnya, satu di antaranya pabrik plastik. Banyaknya material yang mudah terbakar serta hembusan angin kencang membuat petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sulit menjinakkan kobaran api. Kepala Seksi Operasional Pemadam Kebakaran Jakarta Barat Saripudin mengatakan, material plastik dan kayu membuat api harus dijinakkan menggunakan cairan khusus. Barang-barangnya cukup banyak padat dan sulit untuk dipadamkan karena dari plastik dan dari metal, jadi kesulitan kita untuk masuk ke asap. Makanya kita menggunakan tipol untuk biar lebih efektif untuk pemadaman. Sedikitnya 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 petugas diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Setelah hampir 4 jam, kobaran api yang meludeskan pabrik furniture, plastik, dan bengkelas akhirnya dapat dipadamkan. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, banyaknya wisatawan mancanegara mudah memperoleh visa kunjungan ke Indonesia membuat para WNA di Bali selalu berbuat ulah. Salah satunya yang kini kembali viral di media sosial di mana 5 orang WNA yang melakukan konvoi kendaraan roda 2 ugal-ugalan mengendarai motor tanpa menggunakan helm dan pakaian. Video konvoi motor 5 orang WNA tanpa menggunakan helm dan bertelanjang dada viral di media sosial. Mereka terlihat mengendarai sepeda motor metik melewati underpass Simpang Dewa Ruci, Kuta Badung. Diketahui, motor tersebut disewa 2 WNA asal Australia atas nama Oscar James dan Curtis Ruben yang disewa sejak 28 Desember 2023 hingga 12 Januari 2024. Benar, motor tersebut disewa oleh warga negara asing yang berasal dari Australia berinisial Oscar James dan Curtis Ruben. Telah dikembalikan karena kedua warga negara asing tersebut sudah kembali ke negara asalnya.
Polda Bali mengimbau kepada masyarakat, khususnya pemilik rental kendaraan, untuk memberikan arahan kepada pihak yang akan menyewa kendaraan agar tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi kesopanan di jalan raya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus 10 orang sindikat bandar judi online jaringan internasional beromset ratusan juta rupiah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. 3 dari 10 pelaku ditangkap di bandara saat akan melarikan diri ke Malaysia. 3 dari 10 pelaku sindikat bandar judi online jaringan internasional diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Kota, Banten saat hendak melarikan diri ke negara Malaysia. Sedangkan 7 pelaku lainnya ditangkap di 2 indekos berbeda di Utan Kayu Selatan dan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. Polisi turut menyita barang bukti berupa 14 PC komputer, 2 unit ponsel serta 2 kartu ATM. Dalam aksinya, para pelaku saling membagi tugas, mulai dari mempromosikan melalui media sosial Facebook hingga mengarahkan para pemainnya untuk melakukan deposit melalui aplikasi WhatsApp. Selama 3 bulan beroperasi, para pelaku mengaku mampu meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah per bulannya. Sementara itu, server dan bandar besar dari judi online tersebut berada di luar negeri. Para tersangka, 10 tersangka ini mempunyai peran masing-masing. Ya, sudah pasti judi online ini pasti ada jaringan internasionalnya dan informasi yang masih dalam penyelidikan, ada jaringannya ke luar negeri. Dalam hal ini negara K. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus kematian anak selebritas Tabara Tiasmara yang diduga tewas tenggelam. Polisi menaikkan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini polisi masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh Puslap IV Mabes Polri. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, di Treskrimum Polda Metro Jaya menaikkan status perkara terkait kematian anak selebritas Tamara, yakni Raden Adenti Halid, yang diduga tewas di kolam renang Palem di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan, naiknya kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan karena pihaknya menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus tewasnya anak Tamara tersebut. Penyidik akan memeriksa kembali seluruh saksi dalam kasus tersebut, di antaranya orang tua korban, seseorang yang membawa korban ke kolam renang dan pengelola kolam renang. Hingga saat ini tim penyidik masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polri dan masih memeriksa secara laboratorium seluruh rekaman kamera pengawas di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil penyelidikan melalui pengumpulan keterangan saksi-saksi yang ada dikaitkan dengan barang bukti maupun petunjuk yang telah kami kumpulkan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Sebelumnya, setelah memeriksa saksi, penyidik memutuskan untuk melakukan ekshumasi terhadap jasad Raden Adenti Halid untuk kepentingan otopsi. Sehari setelah melakukan ekshumasi, penyidik pun memutuskan menaikkan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Video seorang emak-emak nekat mencuri di Pasar Rakyat Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Akhirnya ketahuan korban, kemudian pelaku digiring warga menuju kantor pasar dan diamankan ke Polsek Blora Kota. Video amatir emak-emak diarak warga di Pasar Rakyat Sido Makmur, Blora, Jawa Tengah viral di media sosial. Aksinya diketahui pertama kali oleh Suminir, seorang pedagang cabai di Blok D yang hendak membuka dagangan. Pelaku kerap beraksi pada pagi hari saat pasar masih sepi. Bahkan korban sempat menegur, namun pelaku malah kabur. Karena kabur, korban kemudian berteriak dan mengejar pelaku. Sudah sering, sudah berkali-kali.
baru ketahuan kemarin kan saya kejar, saya tanya, Mbak kenapa kelompok kamu ambil? Enggak, saya suruh ngambil, enggak, kamu udah berkali-kali loh saya menyakitnya kalau kamu ambil. Enggak, saya didorong, dia lari, terus saya teriak, ini orang yang mau ambil cabai, tolong. Kejar sama teman-teman, akhirnya ketangkep. Aksi pencurian barang dagangan ini memang kerap meresahkan para pedagang. Pedagang berharap pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur selama 1 pekan terakhir mengakibatkan pergerakan tanah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sedikitnya 9 rumah warga hancur rata dengan tanah dan 14 rumah warga dikosongkan. 26 kepala keluarga diungsikan ke tempat aman akibat kondisi tanah yang masih terus gerak. Kami melaporkan untuk situasi terkini Kali Telaga, sudah beberapa rumah ambruk. Seperti inilah kondisi rumah warga di Desa Kali Telaga, Dusun Sigandung, Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari video amatir ini, tampak rumah warga ini hancur terbawa tanah gerak satu persatu. Hujan deras selama 1 pekan terakhir mengakibatkan tanah mengalami pergerakan. Selain menghancurkan 9 rumah warga, 14 rumah warga yang berada di zona bencana mengalami retak-retak dengan panjang 3 meter dan tembok rumah warga jebol. Kini rumah warga yang masuk zona rawan tanah gerak telah dikosongkan. Warga mengevakuasi barang-barang berharga dan 26 kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. 9 rumah yang rata dengan tanah, kemudian ada 14 rumah yang saat ini sudah dikosongkan, dan ada rumah yang terdampak sekitar 26 kakak. Hingga kini kondisi tanah masih terus mengalami pergerakan, warga yang berada di lokasi dilarang untuk mendekati zona bahaya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga menghadiri hajatan rakyat Ganjar Mahfud di Banyuwangi, Jawa Timur. Kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden ini bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total tersebut juga dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai dan dimeriahkan oleh musisi tanah air. Sedikitnya 50.000 orang menghadiri kampanye akbar calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di ruang terbuka hijau Maron, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sejumlah relawan dari Jember, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi serta simpatisan dan kader partai koalisi hadir di acara hajatan rakyat tersebut. Kampanye akbar bertajuk Konser Rakyat 3 Menang Total ini diwarnai dengan performan ACT dan video Ganjar terjun payung serta sambutan dari sejumlah ketua umum partai. Selain itu, paslon nomor urut 3 ini juga akan melakukan simulasi pencoblosan. Sederet hiburan juga disajikan seperti dialog komedi serta konser oleh musisi tanah air. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyoroti sejumlah pejabat negara yang diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Hal itu ia sampaikan dalam kampanye akbar Ganjar Mahfud di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis kemarin. Dalam acara kampanye akbar pasangan calon Ganjar Mahfud yang bertema Hajatan Rakyat di lapangan RTH Maron, Banyuwangi, Jawa Timur, hadir pula Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati sempat memberikan pidato di hadapan para pendukung Ganjar Mahfud. Salah satunya Megawati menyoroti soal sejumlah pejabat negara yang diduga berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Yang namanya pemimpin, dari presiden, menteri, pejabat lain dan lainnya, maka tidak boleh mempergunakan fasilitas yang namanya fasilitas negara.
Presiden kelima RI itu pun menegaskan bahwa masyarakat harus memilih seorang pemimpin yang pintar, mempunyai etika moral dan mencintai rakyatnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Faisal, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara Halokoh Kebangsaan di Pondok Pesantren Abu Samsyudin, Surabaya, Jawa Timur. Selain menemui alim ulama dan tokoh masyarakat, Mahfud MD juga berpesan agar masyarakat memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menemui alim ulama dan tokoh masyarakat saat menyambangi Pondok Pesantren Abu Syamsuddin di Sidotopo Kidul, Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga ikut menghadiri acara Halokoh Kebangsaan yang mengusung tema peran pesantren dalam membangun bangsa. Dalam orasinya di hadapan ratusan warga, alim ulama dan tokoh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur, Mahfud MD berpesan agar masyarakat memilih pimpinan yang jujur dan amanah. Mahfud juga berbagi pengalaman kepada para santri dan berpesan untuk tetap sabar dan tidak berkecil hati karena dirinya juga menjalani pendidikan masa kecil sebagai seorang santri. Masih banyak pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Benahi itu pelanggaran HAM. Dan yang terakhir, bangun negara politik, negara Indonesia dengan politik yang demokratis, demokrasi substantif, bukan demokrasi paksa-paksaan. Kamu saya bukan, kamu punya korupsi sekian. Kalau dukung, udah. Kamu saya bukan. Di akhir acara Halokoh Kebangsaan, Mahfud MD menerima cendera mata berupa sorban dari pimpinan Pondok Pesantren Abu Syamsuddin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibio yang juga caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II menghadiri bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo di Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta. Liliana Tanusudibio juga memotivasi para ibu yang hadir untuk terus semangat dalam mendidik anak-anaknya. Bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis kembali diadakan Partai Perindo di kawasan Karet Tengsing, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan yang diinisiasi caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1, Yohanes Martua Saragi ini dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Tanusudibio. Dalam kesempatan ini, Liliana Tanusudibio juga memberi motivasi kepada para ibu dalam menciptakan generasi cerdas dan sehat. Ibu-ibu itu adalah satu insan yang memang dipercaya oleh Tuhan untuk meneruskan ke generasi berikutnya ya. Jadi sebagai ibu itu harus kuat, harus mempunyai edukasi yang pandai tentunya dan harus militan. Sebagai ibu itu tidak bisa hanya berserah gitu ya, tapi harus berjuang juga untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk keluarganya terutama. Program bakti sosial ini digelar sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Aspirasi dia yang pasti ya memang mereka merindukan Perindo ini membangun ekonomi kesejahteraan rakyat lah di Indonesia lah ya. Sesuai dengan janjinya Perindo ya melalui media TV yang mereka lihat tiap hari gitu kan. Dan salah satu aksi yang sangat mereka kenali itu sebetulnya bagi-bagi gerobak itu. Sangat antusias, sangat antusias. Bahkan sekarang kita cek tadi judulnya untuk masalah kesehatan juga mereka juga periksa gratis, tensi gratis semuanya. Bahkan saya juga cukup senangnya sebagian orang-orang yang berobat mereka dapat obat gratis. Nah, dan yang kedua untuk bazar minyak murah ini sampai dengan detik ini alhamdulillah habis. Partai Perindo dengan lambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kiko Animation berhasil menghibur para pengunjung event Wikipex Wholesale International Kids Baby Expo 2024 yang digelar di Hall DG Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Kerjasama MNC Animation dan Wikipex di event ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.
Karakter Kiko dan Lola, dua karakter populer dalam animasi Kiko, menyapa para penggemarnya di pengunjung Wikibex 2024 di Hall D JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada 2 dan 4 Februari 2024. Para pengunjung bisa bernyanyi dan menari serta foto bersama. Hadirnya karakter Kiko dan Lola telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung di event yang menyuguhkan berbagai kebutuhan maternity, bayi, anak-anak, mainan, hingga perlengkapan dapur untuk ibu-ibu ini. Menyenangkan ya, dibanding tahun-tahun sebelumnya orang mulai mengenal Kiko, banyak yang mengenal Kiko dan banyak yang mengenal MNC Animation yang dimana sebelumnya orang belum tahu MNC Animation apa, tapi sekarang antusias terhadap produk-produk Indonesia, animasi-animasi Indonesia cukup membanggakan sih. Karena setelah dilihat animo anak-anak dengan tokoh Kiko ini sangat tinggi, mereka kalau udah ada badut Kiko yang datang itu mereka sangat antusias sekali. Dan untuk nonton bersama itu sangat membantu orang tua ya. Di saat anaknya sudah bosan, menemani orang tuanya belanja, mereka bisa ada hiburannya. Booth MNC Animation juga menawarkan beragam kegiatan seru, seperti games hingga mewarnai karakter Kiko. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan merchandise menarik dari Kiko, Bima S, dan Titus dan Zana. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon presiden nomor urut 2 penggelar temu kader dan relawan di Gelora Bandung Lautan Api dan dihadiri puluhan ribu pendukung serta simpatisan. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, relawan Prabowo Gibran yang menamai Pandawa 5 disambut ribuan petani dan nelayan. Meski diguyur hujan lebat, puluhan ribu pendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran bertahan di Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Prabowo Gibran hadir di kampanye akbar terakhir di Kota Bandung. Kampanye yang bertajuk Temu Kader Pagelaran Anak Bangsa ini dihadiri ribuan kader dan simpatisan se-Bandung Raya. Tak hanya menampilkan orasi politik dari Prabowo, kampanye juga menampilkan pesta kesenian hingga hiburan dari musisi papan atas tanah air. Beberapa hari jelang masa tenang pemilu, relawan Prabowo Gibran terus melakukan mobilisasi pemilu 2024. Di Lamongan, Jawa Timur, kampanye terbuka demi menggaungkan elektabilitas Prabowo Gibran disambut meriah oleh ribuan petani dan nelayan pantai utara Lamongan. Di hadapan para petani dan nelayan, Pandawa 5 menegaskan jika pasangan Prabowo Gibran akan memutihkan kredit macet para pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Program Pak Prabowo apabila beliau terpilih adalah akan memutihkan kredit macet dari UMKM yang nelayan maupun petani. Itu sudah diumumkan. Demi menjaga agar pelaksanaan pemilu berjalan aman, jujur, dan adil, Pandawa 5 juga mengajak seluruh pendukung Prabowo Gibran untuk sama-sama menjaga kedamaian. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Cak Imin hadir dalam kampanye akbar di lapangan Nagrek, Bandung, Jawa Barat Kamis kemarin. Cak Imin berjanji jika terpilih sebagai Wakil Presiden akan merubah mekanisme subsidi pupuk bagi petani agar semakin mudah. Selain orasi politik yang menawarkan perubahan, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga melakukan simulasi pencoblosan di hadapan para pendukungnya saat kampanye di lapangan Nagrek, Kabupaten Bandung Kamis siang. Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin berjanji jika terpilih sebagai Wakil Presiden akan merubah mekanisme subsidi pupuk kepada petani yang semakin sulit, termasuk BLT, Bansos, dan dana desa yang mekanismenya akan berubah. UMKM ini selalu dibicarakan tapi penanganannya tidak pernah komprehensif. Kementerian Koperasi dan UMKM lebih kepada koordinatif, tidak pernah diberikan kekuatan kewenangan badan anggaran yang memadai. Karena itu nanti kita integrasikan. Dari Bandung, Salvan Endrawan, iNews melaporkan. Bansos akan kita Pemirsa, keindahan kain tenun endek khas Bali kini menjadi primadona busana di Hari Raya Imlek tahun ini. Diketahui keberagaman kain tradisional Indonesia tak hanya mempesona, namun bisa menjadi inspirasi tren fashion.
Pemirsa, Hari Raya Imlek yang identik dengan nuansa merah selalu memberikan warna tersendiri bagi yang merayakannya. Seperti halnya pakaian ala Cina yang sering disebut dengan Cheongsam. Namun kali ini, Cheongsam tidak hanya terbuat dari kain sutra saja. Salah satu kain yang dapat mempesona Cheongsam yakni kain endek khas Bali. Dengan dipadu-padankan dengan warna-warna cerah serta model yang mewah, membuat baju khas Imlek atau Cheongsam ini berbeda dari yang biasanya. Saya sebagai warga negara Indonesia hanya ingin memperlihatkan keindahan itu melalui busana. Kebetulan sekarang adalah Chinese New Year's, lalu saya ingin memperlihatkan bahwa dengan kain Nusantara bisa diciptakan baju Cheongsam yang indah. Dengan adanya ragam kain Nusantara dapat menjadikan inspirasi dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap warisan budaya Indonesia yang penuh keberagaman. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Sementara menjelang Hari Raya Imlek, permintaan kue keranjang selalu di Purwakarta. Di Jember, Jawa Timur, salah satu pembuat kue keranjang selalu menjadi incaran lantaran memiliki aroma dan rasa khas durian. Sementara di Sidoarjo, industri kue keranjang melonjak sehingga salah satu rumah industri pembuatan kue keranjang kewalahan menangani pelanggan. Jelang perayaan Imlek, di setiap home industri pembuatan kue keranjang selalu kebanjiran orderan. Kue keranjang memang identik dengan rasa original. Tapi di zaman sekarang, kue keranjang memiliki beragam varian, salah satunya rasa durian. Seperti halnya di Jember, Jawa Timur yang terkenal dengan pusatnya buah durian, menjadikan salah satu home industri menciptakan kue keranjang dengan rasa durian. Proses pembuatannya sama dengan pembuatan kue keranjang pada umumnya. Hanya saja diberikan buah durian yang sudah dipisahkan biji dan dagingnya, selanjutnya diaduk dengan rata. Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam cetakan khusus, kemudian dikukus hingga 8 jam. Satu kue keranjang kecil dihargai Rp10.000, untuk ukuran besar Rp20.000. Sementara di Sidoarjo, permintaan kue keranjang melonjak jelang perayaan Imlek. Seperti halnya rumah kue keranjang milik Tok Swe Kiok yang selalu ramai pengunjung. Untuk memenuhi permintaan dan pesanan serta menjaga rasa dan aroma kue keranjang legendaris ini, pemilik rumah kue keranjang mampu memproduksi 50 hingga 100 kue keranjang per harinya. Dengan bahan baku ketan dan gula, kue keranjang buatan Tok Swe Kiok memang terbilang enak, kenyal, manis, dan gurih. Untuk satu kue keranjang dipatok dengan harga Rp19.000. Kayak nek satu hari masak gitu, ya kira-kira 100 gitu. 100 ya. Ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Surabaya, nggak tentu. Ada yang Sidoarjo sini aja, tapi dia sendiri yang bawa ke Bali, kemana gitu loh. Kue keranjang dapat disimpan dalam lemari pendingin hingga beberapa bulan saja. Dari Jember, Bambang Sugiarto, dan Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.